mengambil kuliah S4. Itu bahasa saya waktu itu. S4 itu artinya Universitas Qiyamul Lail, Fakultas Tahajud, ya, jurusan tahajud, gelarnya pasti Maqamah Mahmudah. Oh, jadi bukan guru agama? Bukan. Salah ngundang kita. Iya. Tapi proses perjalanan ini gimana? Kita begini. Setiap pertanyaan sebetulnya udah setengah jawaban dari para pemirsa, dari siapapun, dari para jamaah. Karena pertanyaan itu adalah setengah jawaban, maka dikuatkan dengan sharing solusi di sini. Insya Allah bersama solusi mudah berkah. Allahu 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 Allah 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 Allahu Allahu Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin rahmatan lil alamin. Syukur milik Allah, mudah-mudahan silaturahim kita ini menjadi pelengkap tanda bahwa semakin bertambahnya umur, berkurangnya usia, semakin bertambahnya pahala, berkurangnya dosa, semakin bertambahnya taat, berkurangnya maksiat, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah semakin membaik. Sehingga kapanpun kita wafat, mudah-mudahan Allah punya cukup alasan memberikan kita rahmat, dan Rasulullah pun punya cukup alasan memberikan kita syafaat. Sehingga insya Allah kita semuanya selamat dunia dan akhirat. Saking cintanya Allah kepada kita, Allah panggil setiap manusia, khusus umat Islam, 3 kali, 3 waktu untuk datang ke 3 tempat. Panggilan pertama, manggilnya cepat, persiapannya cepat, mengerjakannya cepat, dan setelah mengerjakan, dipanggil lagi cepat, namanya sholat. Panggilan kedua, manggilnya rada lama, persiapannya rada lama, mengerjakannya pun rada lama. Setelah dipanggil lagi, kembalinya pun rada lama, namanya haji dan umroh. Panggilan ketiga, manggil yang lama sekali, persiapan yang lama sekali, mengerjakannya pun ada yang lama sekali, setelah dipanggil tak kembali, namanya wafat. Panggilan pertama, taqarrub ilallah, panggilan kedua ke Baitullah, panggilan ketiga ke rahmatullah. Panggilan pertama, mendekatkan diri pada Allah, panggilan kedua, berkunjung ke rumah Allah, panggilan ketiga, masuk surganya Allah. Panggilan pertama, setiap waktu, panggilan kedua, sewaktu-waktu, panggilan ketiga, cuman satu waktu. Panggilan pertama di tanah air, panggilan kedua di tanah suci, panggilan ketiga di tanah kusir. Panggilan pertama wajib mampu, panggilan kedua jika mampu, panggilan ketiga mampu tidak mampu pasti diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panggilan pertama kalau benar namanya khusyuk, panggilan kedua kalau benar namanya mabrur, panggilan ketiga kalau benar namanya husnul khatimah. Tugas manusia sepanjang hidupnya adalah berupaya terus-menerus meningkatkan iman, taat kepada Allah, menyempurnakan ketiga panggilan itu. Karena itulah 3 stasiun penyelamat kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, panggilan pertama salat kalau benar namanya khusyuk. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwa setiap manusia pasti punya masalah, masalah itu bersumber karena kita punya salah. Makin banyak salah, makin hidup makin bermasalah hidup jadi serba salah. Puncaknya adalah dalam aktivitas apapun kita tetap resah dan gelisah. Kata para ulama lagi, kalau kita bingung di usia seperti ini, bagaimana kita menyelesaikan masalah, kata para ulama, gampang. Seberat apapun masalah kita di dunia, sebesar apapun sholat hidup kita di dunia, maka mulailah dengan perbaiki sholat kita sekarang. Memperbaiki sholat berarti memperbaiki hubungan dengan Allah. Memperbaiki hubungan dengan Allah berarti memperbaiki nasib kita dunia dan akhirat. Itu maka para ulama mengatakan sholat khusyuk adalah solusi semua masalah. Sekira itu, mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Followers Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah kita dijumpakan di sebuah program yang selalu memberikan informasi, selalu memberikan inspirasi dan motivasi, cuma di solusi mudah dan berkah. Alhamdulillah,
Dan tentunya di podcast Solusi kali ini kita dengan beberapa narasumber, ya tentunya narasumber pendamping yang sudah siap selalu bersama kita, yaitu Ustadz Saiful. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Bang Ustadz Hafiz. Alhamdulillah. Kenapa saya undang beliau? Karena dari namanya saya itu katakan full adalah penuh. Jadi isinya penuh terus. Saiful. Iya, dan tentunya beliau ini luar biasa. Pengalaman dakwahnya, beliau juga penghafal Quran, alhamdulillah. Kalau beliau butuh hafiz itu harus ke sekolah, harus pesantren, harus punya waktu untuk menghafal Quran. Kalau saya menjadi seorang hafiz, ketika lahir jadi hafiz, Ustaz. Karena namanya. Ya Ustaz, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Abah Ustadz yang dihormati Bang Ustadz Hafiz. Ya. Para follower jamaah semuanya, alhamdulillah kita bisa hadir di sini beli kopiah ke kota Madinah. Kopiah indah kan kudapati. Begitu banyak acara yang indah, hanya acara solusi yang cocok di hati. Wah, subhanallah. Ini jadi kuat-kuat menarik nanti nih ya. Karena tadi penyampaian apa juga udah menjadi kuat yang indah nih. Dan mudah-mudahan ini akan viral di masyarakat dan tentunya akan menjadi sebuah kebaikan. Ya, Ustaz. Alhamdulillah, dan tentunya kita juga bersama narasumber yang alhamdulillah selalu menyampaikan konsep sholat khusyuk. Nah ini dia tadi quote-quote-nya sangat menarik buat kita tentang mengenai panggilan, 3 panggilan yang sudah disampaikan. Beliau adalah Abah Suryantara. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Beliau ini seorang guru ya. Guru, dan alhamdulillah Ustaz, saya mau informasi di sini di YouTube ini ya. Beliau ini adalah guru mantu saya. Jadi saya nggak bisa berkutik, ternyata beliau adalah guru anak saya. Apa ya? Amin. Dan beliau selalu konsen menyampaikan dakwahnya yaitu sholat khusyuk, ya training sholat khusyuk. Nah ini dia yang perlu kita bahas di sini karena memang untuk mendapatkan kehusyuan di dalam sholat itu adalah sangat sulit ya Bah ya. Nah tentunya kita pengen kulik lebih jauh lagi tentang bagaimana untuk bisa mendapatkan sholat khusyuk. Tapi sebelumnya Abah ini kegiatan-kegiatannya apa nih Bah? Selain Abah juga aktif di Solusi ya, kegiatannya apa aja Bah? Alhamdulillah sejak 2097 sampai 2016 saya salah satu staf pengajar agama di SMA Islam Al-Izhar Pondok Labu. Oh iya, kami iya. SMA. Iya. Itu tempat Ya, anak saya itu, iya. mantu saya Itulah sekolah. ketemu mertua di hari ini. Selama 16 tahun kurang lebih ya, Iya, saya iya, beragama. Setelah itu 2012, 2015 ada kesempatan ke Singapura untuk berkecimpung di dunia travel dan training. Oh, gitu. Pertama Singapura Travel dan training sholat khusyuk dan beberapa training lainnya. Hijrah ke Depok, bergabung sama almarhum Ustaz Arifin Ilham di Azikro iya. untuk memberikan tausiah-tausiah. Dulu ada pengajian malam Rabu bersama beberapa teman. Kemudian ya cukup banyaklah mengadakan training-training, motivasi dan terakhir salah satu pangkalan saya adalah di Solusi Tour. Nah, karena ternyata memang dari sekian banyak perjalanan hidup saya, begitu banyak solusi didatarkan banyak orang, tapi banyak orang, banyak solusi, banyak tempat. Ternyata begitu saya masuk Solusi, di Solusi udah cukup karena semua masalah insya Allah ada solusinya di Solusi. Subhanallah. Jadi nggak salah ya kalau ini adalah sebuah tempat yang alhamdulillah bisa memberikan kita jalan keluar ya. Kalau jalan keluar sebetulnya gampang, pintu ada di depan kita sebetulnya. Tapi ini sebuah solusi yang Allah hadirkan buat kita dalam menyikapi ataupun memecahkan sebuah masalah seperti itu Di ya, Pak. sini sama sama owner saya dipercayakan masih sebagai manajer operasional. Oh iya. Jadi yang kurang lebih bertanggung jawab memastikan bahwa semua program-program itu teroperasionalkan dengan sangat baik, insya Allah bahkan lebih baik dari yang kita rencanakan. Baik. Saya mengawal dan menggadang-gadang. Jadi saya tidak terlibat langsung dalam banyak kegiatan, tetapi saya memastikan saya akan gadang-gadang, akan saya kawal apa program dibawakan oleh manajemen di sini, kita akan coba kawal pelan-pelan. Untuk semua program termasuk program hari ini sebenarnya. Jadi tugas saya dan tim adalah mengawal bahwa semua program yang direncanakan di Solusi itu berjalan lebih baik dari yang direncanakan. Amin. Termasuk kegiatan ini, makanya kita percaya betul bahwa kalau kita mengamanahkan suatu usaha, program kegiatan kepada yang bukan ahlinya, fantazir sa'ah kata Rasulullah. Maka sungguhnya kita sedang merancang bangunan yang suatu saat pasti akan runtuh, insya Allah. Iya.
Ya, begini Pak, berarti Abah di Solusi ini sudah lumayan panjang ya perjalanannya. Bagaimana nih pengalaman-pengalaman apa? Dan sebelum di Solusi tadi Abah juga bahwasanya sudah mengikuti training umroh dan haji seperti itu. Jadi buat followers Nabiullah Muhammad yang sedang menyaksikan ini, kalau ingin umroh ataupun haji pas banget untuk daftar ke Solusi karena memang Abah sendiri memiliki pengalaman yang luar biasa mengenai umroh maupun haji, dan bukan cuma Abah, nanti ada narasumber lainnya. Baik, Bah. Tapi Abah ini kan sudah lama ya bersama Solusi, dan apa nih Bah hal-hal yang membuat Abah tuh sangat senang sekali mendampingi orang-orang umroh maupun haji? Alhamdulillah, sebenarnya saya sejak berumroh itu tahun 97 mendampingi setiap tahun tuh anak-anak Alizar yang umroh setiap tahun. Jadi sebagai salah satu solusi supaya di Desember itu anak-anak tidak nonton bola, apa F1 dan sebagainya di luar negeri Desember, maka kita punya inisiatif kalau begitu bawa saja program umroh sebagai salah satu solusi. Iya. Jadi solusi walaupun waktu itu belum ada udah ngetop kami di Alizar. Iya, karena memang ada program ya. Ya, semua guru bicarakan apapun masalah kita selalu Solusi. dicari adalah solusi. Jadi solusi itu begitu populer ya kalau belum ada ini. Jadi saya umur 97 dan sampai sekarang hampir setiap tahun saya berangkat dengan jemaah Singapura dan sebagainya. Jadi kalau ditanya sudah berapa kali saya lupa ya. Saya lupa kalau itu berangkat. Lupa ya, karena lupa. memang kita memaklumi karena secara usia ya Pak ya untuk mengingat masalah-masalah yang banyak kan lupa, emang lupa beneran jadi gitu. Nah, iya. terkait dengan pertanyaan tadi, maka saya melihat ada travel solusi tour sebenarnya. Sebelum lama sudah baru sekitar 2-3 tahun lalu saya bergabung. Saya sebenarnya tadi sangat tertarik karena semangat yang punyanya sebenarnya awalnya. Kalau travel itu kan sebenarnya banyak di Jakarta. Apalagi itu sudah sampai di Singapura ya, tentu juga banyak. Tapi saya tertarik dengan komitmen, semangat dan komitmen pemiliknya, yaitu Pak Haji Fad. Pak Haji Fad dulu ya. Ya, jadi beliau yang saya pikir dia orang biasa saja sebenarnya, tapi komitmen semangatnya untuk memberangkatkan sebanyak-banyak umat Islam ke Baitullah dan melayani mereka sebaik-baiknya dalam beribadah, saya melihat ada di beliau. Haji umroh ini atau travel ini menjadi bagian salah satu komitmen saya untuk mengambil bagian melanjutkan tugas kenabian yang belum selesai. Itu motivasi orang-orang yang merasa putus asa nggak bisa berangkat ke tanah suci biar punya semangat. Kemudian memotivasi orang-orang yang berangkat umroh supaya mabrur. Kemudian yang ketiga adalah memotivasi orang-orang yang memang sudah cukup banyak uang kemudian bolak-balik ke Makkah itu untuk berpartisipasi ikut memberangkatkan. Apakah saya berniat betul bahwa ini akan menjadi terminal terakhir untuk aktivitas saya di travel haji umroh. Itu salah satu sehingga saya berharap banyak yang saya bisa lakukan di sini. Baik. Berarti kegiatan menulis untuk buku masih ya? Oh ya, sangat. Buku saya yang terbit sekarang sudah 34. 34 buku yang diterbitkan secara nasional, salah satunya diterbitkan oleh Republika dan sebagainya. Tapi ketika saya lihat bukunya tuh kayaknya nggak ditulis, Pak. Iya memang. Diketik semuanya itu dan di print ya. Kalau ditulis kayaknya panjang lama itu. Baik, Ustadz Saiful ya, alhamdulillah. Pengalaman dan proses perjalanan dari Abah ini luar biasa, dan tentunya dari pengalaman membimbing para jamaah duyufullah, duyufur Rasul ini insya Allah sudah tidak diragukan lagi seperti itu. Oleh karena itu buat followers Nabiullah Muhammad yang sedang menyaksikan ini, mudah-mudahan insya Allah apabila ingin umroh, tepat sekali Solusi adalah tempat. Ya, baik, dan kita akan coba tanya nih sama Ustadz Saiful dengan apa yang sudah disampaikan Abah. Kira-kira motivasi apa yang bisa kita dapat dari Ustadz Abah ini? Ya, Masya Allah, dengan penyajian yang luar biasa ya. Selaku founder Solusi juga, dan kemudian kiat sholat khusyuk ya. Ini terkait dengan tantangan surat An-Nisa ayat 142. Nah, firman Allah ini unik kalau tadi disuguhkan dengan kiat sholat khusyuk. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ya. Subhanallah, dari Abah materi yang luar biasa. Ya, itu inti ayat itu bagaimana sih menghalau kemalasan,
Lalu bagaimana sholat kita supaya tidak menjadi ria, bahkan Allah melihat langsung itu benar-benar dengan keikhlasan. Karena banyak ya hal-hal yang untuk mendapatkan sholat khusyuk itu ya ayat ini berperan sekali. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila ada orang-orang yang mendirikan sholat, mengerjakan sholat, mereka berdiri tapi kusala, bermalas-malasan. Anak-anak muda yang sekarang lebih identik dengan game online-nya, identik dengan drakornya, berantem dulu, ya dan sebagainya, sehingga mereka untuk mengedepankan kebutuhan sholat bukan kewajiban tapi kebutuhan seakan-akan tadi berat dan malas sekali. Adapun yang sudah ahli ibadah, betul kata Abah tadi, untuk khusyuk itu yura'unan nas. Masya Allah, luar biasa. Yura'unan nas. Banyak orang-orang yang rajin sholatnya, ahli ibadah, yura'unan nas, tapi pengen dipuji oleh manusia. Ria. Ada janda muda pinggir masjid. Oh. Saya langsung kaget dengar nama itu. Ustadz, ada pilihan yang lain nggak godaannya? Ya, rajin-rajin dia sholat. Iya. Bahkan belum azan udah sholat. Ya, itu belum waktu. Oh, sholat itu tadi itu Mas. 2 rakaat. Oh, iya. Yura'unan nas wala yazkurunallaha illa qalila. Tapi semuanya luar biasa dengan Ustaz Abah ini nanti akan dibedah tuntas lewat pelatihan sholat khusyuknya. Salat khusyuk. Ini memang spesial buat followers Nabi Allah Muhammad di YouTube Solusi ini, dan tentunya Abah juga akan menceritakan juga kepada kita bagaimana bisa mendapatkan cara untuk dakwahnya, yaitu training sholat khusyuk. Abah sendiri dalam kehidupan apakah pernah merasakan hal-hal tersulit dalam kehidupan lalu bisa move on dan bisa berubah menjadi lebih baik? Nah, solusinya seperti apa, Pak? Mungkin bisa diceritain. Tentu banyak ya, seperti saya katakan tadi bahwa setiap manusia itu memang tempatnya masalah. Tapi ada salah satu yang saya ingat sekali. Itu ketika saya dulu mau jadi guru. Karena perlu follower ketahui bahwa saya ini sebenarnya sarjana akuntansi. Oh. Jadi S1 saya itu di UIN Jakarta akuntansi. Kemudian zaman itu saya ambil lagi program yang berikutnya lah Bon A Bon B akuntansi sebagai penguat karena ada pajak dan banyak di sana. Kemudian saya ambil lagi komputer akuntansi karena saya ingin betul sebagai tenaga akuntan. Nah, sampai suatu saat akhirnya saya dapat ujian. Sekolah itu membutuhkan guru agama yang pintar menghitung untuk mawaris. Maka saya termasuk nominasi yang diunggulkan dari sekian banyak orang. Tapi itu persoalan besar bagi saya. Karena saya ini aslinya bukan guru agama ya. Ya. Tetapi harus jadi guru agama di SMA terbaik dan butuh guru hanya satu. Oh, jadi bukan guru agama? Bukan. Dulu. Salah ngundang kita. Iya. Tapi proses perjalanan ini gimana? Kita begini. Akhirnya maka saya bersaing lah begitu banyak. Satu-satunya calon guru agama yang bukan sarjana agama cuma saya. Disitulah saya mengalami persoalan yang sangat besar. Sehingga tidak ada amalan satupun yang saya andalkan kecuali bangun malam. Karena dari sisi keilmuan pasti kalah track record saya. Kapasitas saya udah kalah. Dari sisi pengalaman ngajar saya belum pernah jadi guru agama. Karena waktu saya baru tamat kuliah kan. Dari sisi relasi saya nggak punya pengalaman dunia pendidikan, apalagi sekolah sebesar Al-Azhar yang baru berdiri. Cuman satu harapan saya waktu itu adalah saya nggak pernah belajar mau dites apa, tapi yang dalam kegelisahan saya itu yang saya satu andalkan itu adalah tidak ada saya kira upaya yang paling maksimal yang bisa saya lakukan kecuali adalah mengambil kuliah S4. Itu bahasa saya waktu itu. S4 itu artinya Universitas Qiyamul Lail, Fakultas Tahajud, ya, jurusan tahajud, gelarnya pasti Maqamah Mahmudah. Jadi kalau Allah sudah puji-puji kita di malam hari, maka pagi harinya kita membutuhkan pujian. Dan kalau Allah sudah puji, malaikat puji, pasti orang-orang juga akan memberikan pujian. Harapan cuma itu, sehingga sepanjang tes itu saya nggak pernah berharap dapat sebenarnya. Saya tahu persaing saya cuma satu. Ya, saya minta sama Allah, saya percaya betul waktu itu bahwa saya yakin karena saya dibilang motivasi waktu itu sudah, saya bilang kalau minta sama Allah harus sesuatu yang melampaui kemampuan kita meraihnya. Mengapa begitu? Saya percaya betul karena supaya Allah punya alasan menolong kita, karena Allah tahu persis ini hambaku mohon kepadaku. Kalau bukan aku yang menolongnya siapa lagi?
Maka andalan saya waktu itu adalah sholat tahajud waktu itu. Itu setiap malam. Itu berarti sebuah solusi ya, Iya, solusi. jadi, karena itu yang saya andalkan, karena Ha. kapasitas saya waktu itu emang kalah semua. Iya. Barakallah, bismillah qadarullah, akhirnya emang dari sekitar 200 terpilihlah 36 orang. Iya. Dibagi 2, 18 dibagi 2, 44 ikut tes semuanya sampai selesai, tinggal 2, yang 2 ikut tes psikologi, tinggal 1. Ya, pelajaran agama itu kan banyak sebenarnya, ada fikih, ada hadis sebagainya. Fikih pun ada sholat dan sebagainya. Saya ingin mengambil satu sesi saja dari pelajaran agama itu yang saya bisa tekuni dan saya anggap ini punya peran cukup besar untuk saya menjadikan solusi masalah kita, yaitu sholatnya. Maka saya coba tekuni training sholat subuh bersama Ustaz Abu Sangkan sampai pada level saya di TOT sebenarnya. Sehingga pengalaman saya tadi bertahajud yang saya ingat sekali sampai sekarang itu, saya masih menduga sangat kuat bahwa 99% saya menjadi guru itu ya dengan kapasitas yang sangat kurang tadi itu karena memang jalan melalui kedekatan pada Allah pada saat tahajud. Kemudian buku saya yang kedua, sudah sholat maaf jangan-jangan belum, itu nanti ayat dibacakan oleh beliau tentang sholat orang-orang munafik. Surat ketiga itu adalah tentang buat apa Anda sholat kalau akhlak tidak tambah baik. Dan yang terakhir sekarang ini adalah terbitan wahyu kolbu, perbaiki sholatmu agar Allah perbaiki hidupmu, karena sholat adalah solusi semua masalah. Kesimpulan saya waktu itu, tata khusyuk itu bukan konsentrasi, karena saya tidak konsentrasi waktu itu, tinggal di kontrakan tengah malam sendirian, ya. Saya ingat bahwa khusyuk itu adalah semacam sensasi. Maksudnya gimana? Sensasi itu adalah cita rasa yang kita dapat, ya, kalau kita melakukan sesuatu dengan sempurna. Contohnya begini, saya punya pendapat waktu bahwa sesungguhnya bukan tertawa yang buat orang hatinya bahagia, tapi hati yang bahagialah buat orang tertawa walaupun yang lain menangis. Bukan menangis membuat orang hatinya sedih, tapi hati yang sedihlah buat orang menangis. Jadi bukan gerakan, waktu, tempat, dan bacaan yang buat orang itu hatinya dekat pada Allah, tapi hati yang dekat pada Allah itulah yang buat orang itu sholatnya benar, gerakannya benar, bajunya benar, wanginya benar, semuanya benar. Sehingga saya berkesimpulan waktu itu, khusyuk itu adalah tidak bisa dicari, tetapi adalah terberi kalau kita menyempurnakan ikhtiar kita untuk meraihnya. Yang kedua, khusyuk itu adalah bukan konsentrasi, tapi khusyuk adalah sensasi, buah atau cita rasa dari kesungguhan kita dekat pada Allah, sehingga Allah yang ngasih. Untuk cara dan sebagainya, insya Allah kita akan menghidupkan kembali aktivitas training sholat khusyuk di solusi ini. Ya, itu nanti dulu kita adakan setiap pekan sebenarnya dengan peserta itu 20. Jadi insya Allah nanti kalau sudah rada aman di sini di Jakarta, di Depok khususnya, kita mungkin akan adakan lagi training sholat khusyuk per 2 pekan rutin di sini gratis. Karena solusi selalu menjadi solusi bagi semua masalah yang ada di kita, khususnya adalah haji, umroh, dan sholat. Baik, alhamdulillah. Sat, bagaimana Sat? Terkadang begini Sat, kita itu khusyuk di saat kita punya masalah, gitu. Ketika kita dalam lagi keadaan santai, lagi tenang, terkadang kita sulit mendapatkan kehusuan. Nah, bagaimana tuh Sat? Ya. Kita tentu sudah mukmin tapi belum beruntung. Ya, surat Al-Mu'minun ayat 1, ya. Karena semuanya kita merasakan mukmin betul di hadapan Allah, tapi mukmin yang beruntung atau tidak? Ya, karena tadi kembali waktu kita boleh sama, jam demi jamnya sama, saat demi saatnya sama. Kenapa nanti di akhirat berbeda? Berarti ada sesuatu ini waktu yang salah dipergunakan kita. Makanya ketika ayat Quran surat Al-Mu'minun ini berbicara qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung. Telah beruntung ini berarti kalimat yang dah sedang dijalankan dan proses. Ya, jadi Allah itu sudah langsung memberikan legalitas kepada orang beriman yang beruntung. Siapa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang mengerjakan sholatnya dalam keadaan khusyuk. Tadi khusyuknya tadi kalau Abah tadi bagaimana sih menikmati cita rasa. Tapi kita bagaimana dengan khusyuk itu, khasyia dengan takut kepada Allah. Kalau nggak sholat, problematika nggak solusi. Kalau nggak sholat, ini saya lagi usaha bagaimana berkembang, rezeki Allahnya aja ketutup dengan kita tidak dekat. Maka bagaimana kiat-kiat tadi untuk mendapatkan khusyuk, maka ada di solusi sini. Ya. Kemudian ketika jalan-jalan yang kita tempuh buntu, doa-doa seakan-akan tertolak. Ya, maka akan kembali kata Bang Ustadz. Ya, di saat kita punya duit 100.000 pergi ke mall begitu cepat banget hilangnya. Dan kemudian kayak murah banget gak ada harganya. Tapi di saat keropiak kotak amal lewat hari Jumat 100.000 begitu berat banget. Iya kayaknya. Iya benar. Itu anekdot yang logis tapi
mereka gambling sama Allah, tidak yakin dengan kebenaran janji Allah. Tapi ketika dia nikmati kehusuannya dengan orang beriman dan beruntung, 100.000 itu sama kecil, karena kenapa? Pasti akan diganti dengan 1 jutanya. 1 juta keluar akan diganti dengan 100 jutanya. 100 juta akan diganti. Itulah yang disebut dengan orang-orang yang beriman beruntung, tidak spekulan dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Bang Ustaz. Iya, subhanallah. Ini saya dapat banyak sekali nih, karena memang apa yang Ustaz ceritakan tentang sholat yang sulit mendapatkan kehusuan itu sebetulnya tidak jauh dari YouTube pemirsa subscriber Betul. kita sebetulnya. Siap. Itu adalah kisah saya pribadi. Jadi untuk mendapatkan kehusuan sholat saya juga Iya. masih dalam proses terus belajar dan belajar seperti itu. Karena itu yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Abah, kenikmatan, cita rasa itu yang kalau kita sholat, mungkin tadi Abah juga kalau bicara konsen ada saja pikiran namanya melayang-layang seperti itu. Tapi ketika dalam keadaan khusyuk tadi, menikmati sholatnya, ibadahnya, tentunya disitulah kita akan merasa dekat dengan Allah, dan Allah pun akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita dalam setiap aktivitas. Nah, Abah silakan, Ustadz silakan di penghujung ini motivasi apa yang bisa disampaikan untuk mengajak kepada semua followers Nabi Muhammad dan juga subscriber dari penonton-penonton kita di Solusi YouTube channel ini. Silakan Abah atau Ustadz dulu, silakan. Ya, dengan Solusi kami hadir menjadi wadah problematik umat, baik muamalah, ibadah, dan lain sebagainya. Insya Allah dengan Solusi bisa menjadikan terjawab problematika kita semuanya. Karena dengan sharing ataupun dialog komunikasi ini adalah setiap pertanyaan sebetulnya udah setengah jawaban dari para pemirsa, dari siapapun, dari para jamaah. Karena pertanyaan itu adalah setengah jawaban, maka dikuatkan dengan sharing Solusi di sini. Insya Allah bersama Solusi mudah berkah. Amin Allah. Abah ada yang mau Baik, follower yang berbahagia, bahwa kalau kita bingung dari mana hendak mengurai masalah, maka urailah dengan memperbaiki sholat kita sekarang. Memperbaiki sholat berarti memperbaiki komunikasi dengan Allah. Memperbaiki komunikasi dengan Allah berarti memperbaiki nasib kita dunia dan akhirat. Ya. Di Solusi, insya Allah Solusi selalu menjadi solusinya. Dan Solusi Tour ini insya Allah membuat mimpi jadi nyata. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanallah, luar biasa. Tentunya di podcast Solusi ini insya Allah Anda pemirsa dan juga followers Nabi Allah Muhammad SAW yang menyaksikan ini semua akan mendapatkan informasi, tentunya inspirasi dari inspirator kami, dan tentunya motivasi dari motivator-motivator yang kami undang di tempat ini. Karena kami akan selalu mengundang orang-orang yang ingin mendapatkan sebuah solusi dalam kehidupan, atau orang-orang yang ingin memberikan solusi dalam kehidupan kita. Karena bisa jadi ketika kita punya masalah, tentunya untuk mendapatkan solusi ada orang-orang yang dihantarkan oleh Allah untuk bisa mengurai permasalahan kita. Oleh karena itu, tetaplah saksikan acara ataupun hiburan ataupun tontonan-tontonan yang membawa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita dalam kehidupan setiap punya masalah, tentunya Allah berikan solusi dalam kehidupannya. Yang mau umroh tidak salah, daftar saja langsung di Solusi Tour and Travel, mudah dan berkah. Terima kasih Abah. Terima kasih Ustaz Saiful. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah buat kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.